Saya kasih rumus ini jadinya 3N gitu ya. Satu apa? Dua? Tiga? Nah, alurnya seperti apa? Alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai digital marketing big strategi. Jadi teman-teman ketika mau masuk ke dalam dunia digital pasti melalui proses seperti ini ya. Proses yang pertama itu mulai dari sebelah kiri ya. Sebelah kirinya Bapak Ibu di sini. Di sini adalah bagaimana kita membangun sesuatu itu bisa tertarik. Ini saya jelaskan nomor satu adalah bagaimana Bapak Ibu itu bikin konten, bikin apa? Konten itu yang bisa menarik orang. Menarik apa? Orang. Ya jelas menarik orang kan, konsumennya orang kan. Nah, masa iya konsumennya sapi gitu kan? Ya, kecuali Anda penggembala sapi bisa menarik sapi gitu atau kerbau. Ya, bagaimana orang itu bisa tertarik dengan konten Anda dan rela memberikan kontak? Ya, kontak apa? Kontak WhatsApp, kontak Facebook, atau dengan konten-konten teman-teman yang bagus akhirnya orang itu pada follow, pada ya share, pada komen dan seterusnya. Itu adalah contoh konten yang bisa menarik gitu ya. Kontennya harus menarik nih. Kontennya menarik, orang itu bisa follow, atau ngasih nomor handphone, atau ngasih nomor WhatsApp dan seterusnya ya, atau nomor email, apa alamat email gitu. Nah itu kontennya apa yang pertama? Kontennya harus menarik, harus membuat orang itu penasaran ya. Kemudian masuk yang kedua adalah database ya. Jadi kita bisa mengumpulkan database nomor kontak itu tadi. Makanya kalau teman-teman mau memulai sebuah kegiatan online ya, bisnis online, kontaknya harus banyak dulu gitu ya. Kontaknya harus banyak baru kita bisa jualan. Kalau orangnya nggak ada, bagaimana kita mau jualan gitu kan? Gitu sih. Jadi misalnya teman kita di Facebook kurang dari 1.000 ya, kurang dari 1.000, itu kemungkinan kecil untuk laku di situ kecil sekali. Karena apa? Karena menurut penelitian, teman yang melihat itu adalah 0,5% dari teman kita di Facebook ya. Kalau teman kita 5.000, 0,5% dari 5.000 berapa? 25 orang kemungkinan ya. Itu algoritma di Facebook kayak gitu. Kecuali kita mau pakai Facebook Ads, yang kita bayar Facebook itu beda cerita lagi ya. Tapi kalau kita mau pakai media gratisan ya, Facebook itu yang profile, yang nggak berbayar, yang sama biasa kita upload gitu. Nah, itu kurang lebih hanya 0,5% dari jumlah teman kita yang ada di Facebook gitu. Kalau teman kita 1.000, 0,5% dari 1.000 berapa? 5 orang, paling kurang lebih yang melihat 5 orang. Maka tes aja. Kurang dari 1.000 temennya, kemudian upload, paling yang like ya paling hanya 5 gitu kemungkinan ya. Karena itu sekitar 0,5% yang bisa melihat. Itu yang disarankan oleh Facebook. Yang selebihnya kemana? Yang 4.000 sekian misalnya gitu. Yang 4.000 sekian itu disimpan sama Facebook supaya orang ini jangan melihat. Kalau pengen melihat apa? Orang yang bikin status harus bayar ke Facebook kayak gitu. Bayarnya berapa? Itu pun juga tergantung bayarnya. Pengen 1.000 ya bayarnya lebih banyak kayak gitu. Lebih 2.000 lebih banyak lagi. 1 juta orang yang melihat lebih banyak lagi bayarnya dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi database ini penting sekali untuk kita kuasai atau kita akomodasikan, kita simpan dan seterusnya, supaya apa? Supaya suatu ketika nanti kita membangun bisnis di online, kita sudah punya database-nya. Betul? Siap? Nah, minimal berapa? Minimal, gak ada minimal ya. Harusnya 5.000 ke atas itu harus kita kejar gitu. Bahkan 10.000, 20.000 gitu. Kalau handphonenya agak muat, memorinya bagaimana? Beli handphone baru lagi gitu ya. Memorinya lebih tinggi. Karena apa? Karena itu untuk akomodasi kita bisnis gitu. Bisnis mau berkembang, tapi kita nggak mau modal ya. Harus aja gitu. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah nomor 3 itu namanya nurture dan prospek. Nurture itu adalah edukasi. Jadi database yang sudah masuk ya, database yang sudah kita kuasai, itu kita prospek melalui edukasi tadi ya. Bagaimana, kenapa kita butuh skincare yang seperti apa, bahan-bahannya seperti apa dan seterusnya gitu. Itu adalah proses edukasi melalui WhatsApp, melalui status-status di Facebook, melalui video-video di TikTok gitu kan dan seterusnya. Itu adalah proses edukasi di situ. Nah, ketika orang itu sudah teredukasi, maka masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah selling ya. Nomor 4 itu selling ini ya. Jadi ketika mereka sudah teredukasi
teredukasi, kemudian baru kita jualin. Kira-kira kalau sudah teredukasi dijualin, kira-kira mereka beli apa enggak? Belum tentu, tapi kemungkinan besar beli dibanding orang yang nggak tahu apa-apa langsung ditawarin sesuatu yang kita punya gitu. Ya. Karena udah teredukasi, kemungkinan pada saat itu ada indikasi, oh saya belum punya duit, tapi kan itu sudah namanya sudah ada rencana gitu kan, tinggal mereka nunggu duitnya ada. Nah, tugas kita sebagai penjual adalah promosi terus, menawarkan terus sampai benar-benar kita promosi, dia pasti punya duit gitu. Maka perlu tadi saya sampaikan minimal 12 kali untuk promosi aja. Jadi promosi 12 kali, closingnya 1 kali gitu. Jadi kurang lebih perbandingannya 12:1. Jadi kalau kita berharap 1 kali promosi langsung laku, ya kemungkinan kecil gitu ya. Makanya kita harus ekstra kerja keras, resilient atau tahan banting gitu. Nah, kemudian yang kelima ya. Yang kelima ini adalah satisfy atau kepuasan ya. Bagaimana setelah orang itu beli, kita kasih memang benar-benar kepuasan dari pelayanannya, dari biasanya after salesnya seperti apa dan seterusnya. Jadi orang itu bisa benar-benar merasakan kepuasan beli di Pak Tato misalkan ya gitu. Oh, saya beli di Pak Tato nyaman, bisa utang dan nggak perlu bayar gitu misalnya. Misalnya gitu kan, oh, saya beli ke sana aja. Nanti orang itu pada poin prinsip ke nomor 6 ini apa? Nomor 6 itu adalah beli lagi ya. Artinya ketika satu udah beli kerudung misalnya, akhirnya beli brosnya, kemudian beli gamisnya, beli kaos kakinya dan seterusnya. Nah, karena beli di Pak Tanto itu bisa ngutang dan nggak perlu bayar, maka orang itu pada referral, merekomendasikan beli di Pak Tanto aja, ini nggak perlu bisa hutang tapi nggak perlu bayar gitu. Nah, akhirnya nomor ke-7 ini adalah referral ya. Referral artinya orang itu merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jadi ketika kita beli merasa puas, kemudian pelayanannya bagus, kita biasanya merekomendasikan ke orang lain, betul? Betul. Maka kita harus kasih pelayanan yang maksimal, kepuasan, kemudian harga yang terbaik, pelayanan after sales yang baik juga supaya orang bisa merekomendasikan produk kita, gitu ya. Nah, ini adalah strateginya seperti itu. Jadi bagaimana ini diterapkan ya? Strategi ini diterapkan di dalam sebuah aplikasi yang akan kita gunakan. Terserah teman-teman mau menggunakan apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Misalkan pakai WhatsApp kontaknya udah banyak gitu kan. Kemudian atau bisa pakai Facebook, misalkan Facebook teman saya itu sudah berapa misalnya 5.000 gitu kan, udah 5.000 atau followernya kita punya fanpage ya, followernya udah 100.000, itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Karena kan ada orang yang beli follower gitu ya. Ada nggak? Pernah ngerti kan? Nah, kadang kalau kita beli itu belum tentu tertarget. Kita jualannya skincare, ternyata isinya ini orang-orang yang suka makanan, itu berbeda kan? Jadi makanya ketika beli, tapi kok jualan saya nggak laku-laku, bisa jadi belinya salah gitu ya. Belinya ini orang-orang kulineran semua, tapi jualan kita skincare gitu ya. Nah, ini silakan nanti teman-teman nanti setelah ini bisa diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi yang teman-teman pengen manfaatkan gitu ya. Nah, apakah ini harus dimanfaatkan semua? Di awal iya, karena di awal kadang kan kita belum ngerti mana yang paling laku di bisnis kita, melalui channel pemasaran mana, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, atau Telegram, atau YouTube, bahkan yang lain gitu misalnya. Nah, kita belum ngerti. Di awal memang kita harus ekstra kerja keras untuk riset itu dulu. Coba satu persatu, supaya apa? Supaya tahu produk kita paling laku, konsumen paling banyak itu datang dari mana gitu ya. Dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, dari Twitter, atau yang lain misalnya gitu. Nah, nanti setelah mungkin kurang lebih 1 tahun, paling banyak di WhatsApp misalnya, ya udah kita harus kerja keras memperbanyak kontak WhatsApp kita gitu. Jadi setelah itu kita tahu arah pemasaran kita lewat mana gitu. Kadang ada yang jualan lewat yang Facebook gratisan itu laku, tapi pakai Facebook berbayar nggak laku karena marketnya berbeda gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang seperti itu ya. Itu sih. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Alurnya seperti itu, tinggal nanti bikin konten-kontennya adalah disesuaikan dengan produknya teman-teman apa gitu ya. Produknya apa berarti harus sesuai. Jangan pakai produknya skincare tapi kita uploadnya adalah di luar itu, yang jauh dari itu. Dan nanti berbeda hasilnya pasti. Oke. Kemudian ini memulai bisnis di era digital, ini beberapa tips ya.
dan ini bisa berbeda dari yang lain, tapi ini saya sarankan ya. Yang pertama adalah tentukan dulu ya, mau barang yang baru mau mulai ini penting ya. Tentukan dulu barang atau jasa ya. Kalau jasa itu harus zoomable, artinya kita punya konsumen di Kalimantan bisa Pak, kita tidak perlu ke Kalimantan. Ya, artinya bisa zoomable. Apakah itu? Ya silakan teman-teman dipilih gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita pilih jasa itu harus zoomable. Artinya bisa di deliver atau di deliver melalui Zoom atau video conference gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau barang ya harus deliverable ya. Kalau tadi jasa itu harus zoomable, kalau barang itu harus deliverable. Artinya apa? Artinya ini mudah, ringan, kemudian gampang dikirim gitu kan. Jangan sampai ketika kita mau kirim barang, biaya kirimnya lebih besar dari biaya barangnya gitu kan. Jadi biaya barangnya misalkan belinya hanya 5.000, kirimnya 25.000 gitu kan. Ini jauh berbeda. Itu nggak deliverable gitu ya. Jadi kalau bisa ini tahan lama juga, kecil tahan lama, kemudian hemat ongkir gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, barang itu kalau kita mau ambil barang ya, barang itu yang cepat habis ya. Karena apa? Karena kalau barang itu cepat habis, terus bayar barangnya berkualitas, kira-kira mereka beli lagi nggak? Nah, jadinya tingkat repetisinya mereka beli itu lebih tinggi, jadi high repetition ya. Jadi cari barang yang repetisinya tinggi, yang mereka ketika beli itu bisa order lagi, beli habis, order lagi, beli habis, order lagi. Nah, itu apa? Nah, bisa. Nah, itu barang cepat habis atau high repetition. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, jualnya itu ya, kalau mau cepat besar, jualnya itu jangan langsung ke end user, tapi sell to seller. Jadi kita bangun pasukan reseller gitu ya. Jadi kayak gini konsepnya, kita mungkin bisa jualan satu hari 1.000 produk ya. Katakanlah kita bisa jualan satu hari itu 1.000 produk. Nah, tapi ketika kita sakit, kita bisa nggak jualan 1.000? Belum tentu gitu ya, apalagi kalau sakitnya parah banget gitu. Nah, tapi ketika kita pakai pasukan reseller ya, pakai pasukan reseller itu, kita bisa jualan, katakanlah kita punya 1.000 reseller ya. Ketika kita punya 1.000 reseller, kemudian satu reseller jualan satu aja, otomatis kita udah jual 1.000 juga gitu ya. Walaupun secara keuntungan kita bagi-bagi ya. Walaupun secara keuntungan kita bagi-bagi dengan teman-teman kita, dengan reseller kita, tapi itu akan lebih baik ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain. Reseller kita bisa, mereka tetap bisa jualan, kita tetap bisa dapat pemasukan, gitu ya. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi jual ke reseller, sell to seller. Gitu. Jadi bagaimana produk itu bisa kita bangun resellernya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kalau kita baru memulai ya, itu jangan dulu produksi. Karena apa? Karena produksi satu butuh biaya yang besar. Kemudian finansial juga kita harus siap backup maksudnya gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita produksi minimal kita harus menyediakan 3 kali modal awal. Misalkan modal untuk 1 kali produksi adalah 20 juta, minimal kita punya persediaan ya 3 kalinya 60 juta. Karena apa? Karena 20 juta kan sudah jadi barang nih. Sudah jadi barang, proses jual kan belum tentu langsung kan. Nah, maka ketika ini kan kita harus tetap produksi, betul? Nah, tetap produksi pakai modal yang 20 juta lagi. Nah, 20 jutanya untuk operasional dan lain sebagainya. Minimal ketika kita produksi, kita butuh modal yang besar. Tapi ketika kita bisa jangan dulu produksi, misalkan kita jadi reseller dulu atau kita kerjasama dengan orang ini mahir di produksi, kita kuatkan kompetensi di pemasarannya gitu. Jadi kerjasama, kita ngambil komisi berapa persen gitu atau berapa ribu, itu akan lebih aman buat kita di awal. Baru ketika kita udah punya uang yang banyak, ketika punya sumber daya yang lebih besar, kita bisa mulai dari produksinya gitu ya. Jadi begitu teman-teman semuanya, ini sudah selesai sharing saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa. Ini sampai jam berapa ya?
Jam 2, sekarang udah jam 2 lebih. Berapa? Oke, kalau ada yang bertanya mungkin bisa kita itu ya. Ngomong Mas Aldi ya.